Yang perlu dilihat adalah bisa aja nih niatnya emang bukan buat melakukan. Pihak Mario Dandi hadirkan saksi ahli psikiater forensik dari RSCM Dr. Natalia Widiasi Raharianti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 Agustus. Dalam persidangan tersebut, Natalia menjelaskan terkait bagaimana kondisi emosi pelaku kekerasan terencana. Natalia menjelaskan berdasarkan teori psikiatri memang peristiwa agresivitas atau tindakan kekerasan itu dibedakan menjadi dua. Pertama yakni impulsive aggression atau kekerasan yang bersifat impulsif, sementara yang kedua yakni premeditated aggression atau agresivitas yang direncanakan. Dari kedua tindakan kekerasan itu, lanjut Natalia, sikap dan perilaku orang yang melakukan tentunya berbeda. Natalia menuturkan premeditation aggression merupakan kekerasan yang membuat pelakunya menyusun rencana secara spesifik. Artinya terdapat unsur 5W dan 1H, yaitu who atau siapa yang menjadi korban atau targetnya, what atau apa tindakan kekerasan yang mau dilakukan, where atau di mana, lalu when atau kapan, dan terakhir how atau bagaimana. Dijelaskan Natalia, orang yang melakukan penganiayaan terencana biasanya tak memperlihatkan emosi yang tinggi, baik sebelum melakukan penganiayaan ataupun setelahnya. Orang yang merencanakan lebih dahulu akan bersikap tenang. Bahkan pelaku yang melakukan penganiayaan terencana sudah memikirkan tindakan untuk menutupi perbuatannya. Orang itu masih kelihatan emosi gitu. Atau setelah peristiwa orang udah terkapar, dia malah lebih calm. Apakah ada penelitian terkait itu? Ada, justru yang kalau ini bagian dari amok, ini bagian dari satu yang impulsif, setelah dia selesai marah, emosinya turun gitu. Jadi udah nggak dendam lagi, udah nggak ini, malah justru biasanya habis itu dia bisa ngerasa, kok saya bisa setega itu ya, kok tadi bisa kejadian ya, apa gitu misalnya. Nah, tapi kalau yang justru hunter, biasanya emosinya dingin aja orangnya. Bahkan dia kalau misalnya nih, mungkin pernah dengar ada kasus viral gitu, ini juga hipotesa, saya nggak meriksa gitu ya, bahwa bisa aja dia abis bunuh yang si satu, dia masih bisa bilang, abis ini juga saya mau bunuh tuh yang dua lagi gitu, saya udah rencanain udah ini dia santai aja ngomongnya, nikmatin aja gitu. Jadi rasa sakit hatinya ini masih berjalan terus. Makanya yang hunters ini justru punya resiko reoffending gitu, dia akan kecetulan residivisnya besar gitu. Kenapa? Ada penelitian di bidang kejiwaan, karena nanti tata laksanya berbeda nih. Pada yang haus itu kita akan mengajarkan dia regulasi emosi, nilai-nilai. Sedangkan yang hunters ini PR lebih banyak, karena resiko dia untuk mengubah perilaku, apalagi kalau dia udah dewasa, itu lebih tugasnya banyak. Kalau untuk impulsif behavior ini ada treatment? Ada, biasanya kan kalau pada masalah-masalah ini, terutama di correctional institute ya, biasanya ada timnya juga gitu. Kalau di luar yang udah established nih, kalau di sini kan paling cuma terapinya.